Juliari didakwa melakukan korupsi saat menjabat Menteri Sosial yang mengatur bansos untuk warga terdampak pandemi COVID-19. Juliari hadir secara daring dalam pemeriksaan sebagai terdakwa oleh Majelis Hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Sejumlah saksi sebelumnya telah dihadirkan di persidangan, termasuk jajaran Kementerian Sosial, para penyedia barang untuk bansos, hingga rekan satu partai Juliari di PDI Perjuangan, Ihsan Yunus. Juliari didakwa menerima suap 32 miliar rupiah untuk pengadaan paket bantuan sosial yang diedarkan di kawasan Jabodetabek. Bisa yang mulia, apakah terlihat rangan? Ada rekan kami, Feni Sinuraya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta yang memantau sidang korupsi bansos Juliari Batubara yang kini mantan Menteri Sosial. Selamat siang, Feni. Apakah Juliari sudah mengakui aliran uang untuk dirinya sebagai Menteri Sosial? Ya, Ihsan, sebenarnya tidak dijawab secara clear atau tidak dijawab secara tegas oleh terdakwa sekaligus juga mantan Menteri Sosial Juliari Batubara dalam persidangannya pada hari ini. Namun dalam persidangan kami mencatat ada beberapa titik ataupun juga poin di mana Juliari banyak menjawab pertanyaan jaksa dengan jawaban tidak tahu, tidak ingat ataupun juga tidak pernah. Salah satunya adalah ketika jaksa menanyakan bagaimana proses pengadaan paket bantuan sosial di Kementerian Sosial. Bagaimana metodenya? Kemudian Juliari menjawab bahwa metodenya adalah dengan melakukan penunjukan langsung. Namun ketika jaksa mendetailkan soal bagaimana penunjukan langsung yang dilakukan, dari Juliari menjawab tidak tahu bagaimana teknis penunjukan langsung tersebut karena hal tersebut langsung diurus oleh Adi Wahyono selaku kuasa pengguna anggaran dan juga Mateus Joko selaku pejabat pembuat komitmen yang berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan juga Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Hal lain yang juga dijawab tidak tahu ataupun juga tidak ingat oleh Juliari Batubara adalah ketika jaksa menanyakan adanya atau menunjukkan adanya tulisan Juliari di buku catatan Adi Wahyono. Jaksa menanyakan apa intensi ataupun juga apa motivasi Juliari Batubara menulis sejumlah klaster ataupun juga pengelompokan perusahaan-perusahaan yang akan menyediakan bantuan sosial tersebut. Juliari menyatakan bahwa catatan itu hanya merupakan usulan saja bagi Adi Wahyono, tidak ada kaitannya dengan jika kita katakan bahwa ada usulan dari Juliari agar paket-paket ini dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tertentu. Jadi tidak hanya nama perusahaannya, tapi juga ada sejumlah paket yang sudah disiapkan untuk dikerjakan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Itu disebutkan oleh Juliari, dia tidak tahu, tidak ingat terkait hal itu dan juga mengaku tidak melakukan pengawasan langsung sampai kepada tingkat KKP ataupun juga pejabat pembuat komitmen seperti itu. Setelah ini dari pihak jaksa penuntut umum masih menanyakan sejumlah proses pengadaan paket bantuan sembako dan kemudian nantinya akan ada giliran dari majelis hakim untuk menanyakan hal tersebut. Kalau kita melihat beberapa persidangan ke belakang, Ihsan, memang dari majelis hakim, terutama ketua majelis hakim yakni Damis, menyatakan atau bahkan sempat menegur Juliari Batubara karena keterangan Juliari dinilai berubah-ubah, tidak konsisten dan juga tidak jujur karena tidak koheren dengan keterangan saksi-saksi lain. Bahkan Hakim Damis sempat menyatakan bahwa atau meminta agar Juliari jujur dalam memberikan keterangan. Setelah ini nanti persidangan akan dilanjutkan dengan majelis hakim yang akan menanyakan kepada Juliari dan agendanya selanjutnya pada persidangan minggu depan adalah pembacaan tuntutan bagi Juliari Batubara. Demikian, Ihsan. Ya, banyak keterangan yang berubah-ubah dari terdakwa Juliari Batubara. Terima kasih jurnalis Kompas TV Feni Sinuraya yang melaporkan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta.